Seperti biasa, supaya dalam kehidupan kita selalu bisa ceria, bisa happy, bisa senang, teman-teman kembali bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini ya. Jadi kebanyakan orang yang saat ini stres, depresi ya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, menulis hal-hal negatif ya. Karena apa? Karena tidak mensyukuri dengan apa yang dia miliki hari ini. Dia tidak mensyukuri apa yang sudah dia rasakan hari ini. Nah, kita yang ada di sini, ya itu yang saya lakukan setiap hari. Apapun yang terjadi, kita harus syukuri. Kalau masalah keuangan, masalah kehidupan, itu kami sudah juga pernah rasakan. Antara susahnya seperti apa, kena badai seperti apa, kami sudah pernah rasakan teman-teman. Ya, tinggal kita ambil ternyata. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah suatu jalan untuk menuju kita sukses ya. Nah, dikala kita sudah bisa bersyukur ya, semua ketenangan di waktu kita sudah tenang ya, kita bisa bekerja dengan baik dan kita pasti akan menghasilkan sesuatu atau hal-hal yang berharga, hal-hal yang kita bisa capai. Nah, setelah teman-teman bersyukur ya dengan apa yang kita sudah miliki, kesehatan ya, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita ya, jangan lupa teman-teman juga harus bisa merawat dan merawat yang namanya tubuh ini ya. Dengan bersyukur kita bisa merawat kembali tubuh ini, yaitu memang saat ini teman-teman, kalau saya pribadi adalah untuk mencari sehat itu sangat gampang dan murah ya, di waktu kita masih memilikinya ya. Nah, sehat itu nanti akan menjadi mahal dan susah di waktu kita sudah tidak memilikinya. Nah, itu kata Ade Rai. Itu saya sangat setuju sekali ya. Kalau saya merasa saat ini untuk mencari sehat itu sangat mudah dan sangat murah ya. Banyak hal yang kita harus bisa perbuat untuk membuat tubuh kita sehat gitu ya, dan murah, tidak mahal. Tapi sehat itu sangat susah dicari nanti dan mahal jika kita tidak memilikinya. Nah, kemarin saya sharing kenapa saya sarapan pagi dengan nutrisi Herbalife. Ada 4 alasan ya. Kemarin saya sudah sharing. Nah, hari ini saya akan sambung alasan kenapa saya sarapan dengan nutrisi Herbalife, yaitu karena nutrisi Herbalife memiliki yang namanya kandungan protein teman-teman. Jadi saya copot sedikit tentang protein. Kita bahas sedikit tentang protein ya. Tapi sebelumnya saya hanya sharing ya berdasarkan yang namanya data yang kami pelajari di Herbalife Indonesia ya, sudah 7 tahun lebih, dan itu pun kami wajib untuk sharing kepada teman-teman semua. Oke, saya lanjut sarapan dulu ya. Pagi Maya, apakah sudah sarapan? Oke, saya copot sedikit tentang asupan protein. Salah satu alasan saya sarapan pagi dengan nutrisi Herbalife adalah nutrisi ini mengandung yang namanya asupan yang namanya protein teman-teman ya. Mengandung yang namanya asupan protein, itu salah satunya. Nah, apa itu protein ya? Jadi banyak sekali orang kebingungan tentang protein gitu. Nah, ketidaktahuan membuat bahwa kadangkala protein ini sangat dibutuhkan di waktu kita melakukan olahraga, yang seperti saya bahas kemarin adalah contohnya saya dulu ya, di waktu saya mau nge-gym, membangun massa otot, baru saya bingung mencari protein, baru merebus telur, baru membeli suplemen gitu ya. Karena di waktu saya berolahraga ternyata protein itu meskipun kita tidak berolahraga atau membentuk massa otot, protein kita sangat butuhkan ya, itu setiap hari. Nah, apa itu protein? Nah, protein teman-teman awalnya adalah terbentuk dari asam amino ya, yang berperan juga sebagai blok pembangun untuk sel dan jaringan tubuh ya. Jadi protein ini terbentuk dari yang namanya asam amino. Jadi protein fungsinya untuk sel dan jaringan tubuh kita juga gitu. Nah, berapa banyak jenis jumlah asam amino ya, karena adalah protein terbentuk dari asam amino. Jadi ada 2 jenis asam amino teman-teman ya. Ada asam amino esensial,
atau hanya didapatkan dari makanan. Ya, jadi protein itu terbentuk dari asam amino. Jadi asam amino itu ada dua jenis, ya. Ada yang namanya asam amino esensial, ada namanya asam amino non esensial. Nah, asam amino esensial itu ada 9 jenis asam amino, ya. Ada 9 asam amino esensial itu teman-teman boleh dapatkan dari yang namanya makanan yang kita makan setiap hari. Contoh dari telur, ya, dari putih telur, dari dada ayam, ya. Bahkan ada juga dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung yang namanya protein. Nah, yang kedua adalah asam amino non esensial. Itu jenisnya ada 12 jenis, teman-teman. Ada 12 jenis asam amino non esensial. Nah, itu tersedia di dalam tubuh kita, ya. Nah, asam amino itu tersedia di dalam tubuh kita. Ajaib kan, tubuh kita bisa membentuk yang namanya asam amino. Nah, perjalanan asam amino adalah asam amino dari makanan. Waktu asam amino dari makanan, ya, mendukung yaitu pembentukan protein di dalam tubuh. Ya, prosesnya adalah yang pertama dari asam amino saling berhubungan membentuk yang namanya protein dalam makanan. Yang kedua setelah itu adalah di dalam pencernaan akan memecah protein, ya, makanan menjadi yang namanya asam amino. Nah, yang ketiga, asam amino digunakan oleh tubuh untuk membentuk protein dalam tubuh. Jadi protein yang namanya esensial dengan non esensial itu bekerja sama di dalam tubuh kita, ya, di waktu dia masuk. Nah, proses masuknya seperti apa? Proses masuknya adalah protein yaitu terbentuk dari makanan, ya. Dia membentuk yang namanya protein di dalam tubuh. Ya, contohnya yang saya bilang tadi, ini termasuk protein, ya. Kenapa saya memilih sarapan pagi dengan nutrisi Herbalife? Ya, karena salah satunya adalah protein. Ya, kandungan nutrisi ini mengandung protein. Nah, ada juga protein dada ayam, ada juga protein putih telur, ya. Nah, dari protein itu dia berubah dulu menjadi asam amino. Ya, sebelum masuk ke dalam tubuh kita dia berubah menjadi asam amino dulu. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh kita melalui yang namanya usus, ya, melalui namanya usus, dia berubah dulu menjadi asam amino, ya. Jadi dari makanan masuk berubah menjadi asam amino, baru masuk ke dalam yang namanya usus kita. Nah, tapi teman-teman, hidup kita kadang-kala tidak sempurna karena polusi, karena makanan yang tidak sehat, ya, karena banyak berlemak, membuat yang namanya usus itu kotor dan tidak bisa melakukan penyerapan dengan baik, ya, sehingga banyak sekali nutrisi, vitamin, protein itu terbuang percuma, ya. Ingat, apa yang kita makan, nutrisi yang kita makan, vitamin yang kita makan itu akan diserap melalui yang namanya usus, ya. Nah, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah ayo perbaiki gaya hidup kita, perbaiki pola makan kita, ya, supaya usus kita bersih sehingga apa yang kita makan itu bisa diserap dengan baik, ya, bisa diserap dengan baik. Jangan sampai nanti setelah kita sakit bingung, ya, bingung untuk memperbaiki, telat, teman-teman. Itu proses perbaikan pilih-pilih usus itu sangat panjang, ya. Jadi butuh proses. Nah, mulai sekarang teman-teman, yang paling sederhana adalah teman-teman bisa lakukan dengan yang namanya melakukan gaya hidup sehat dan aktif. Mulailah mengurangi lemak, mulailah mengurangi makanan-makanan berminyak, hindari yang namanya polusi, ya, hindari yang namanya rokok, itu supaya usus kita mulai yang namanya bersih, ya. Setelah usus kita bersih, teman-teman, itu begitu mudah sekali nutrisi masuk, ya, dan diserap melalui pilih-pilih usus. Nah, setelah dia masuk, protein masuk ke dalam tubuh kita dan diserap baik dengan yang namanya usus, teman-teman, itu akan diberikan kepada apa? Ya, jadi apa yang saya makan hari ini karena saya paham, saya tidak memberikan makan hanya sekedar memberikan makan enak mulut dan lidah saya, teman-teman. Ya, meskipun nutrisi ini enak, manis, ya, seger pagi-pagi, ya, luar biasa. Tapi yang paling utama adalah saya memberikan yang namanya sel otak saya. Nah, hari ini karena saya yakin dan percaya ada triliunan sel dalam tubuh saya, jadi pagi-pagi saya memberikan yang namanya nutrisi sel. Yang pertama adalah
dia akan diberikan kepada sel otak. Yang kedua akan diberikan ke yang namanya sel kulit, ya, sel kulit, sel rambut, ya. Nah, tanda-tanda orang yang kekurangan protein teman-teman bisa dilihat, rambut semakin hari semakin rontok, ya. Apalagi kalau kita berolahraga seharian teman-teman, tapi asupan protein tidak cukup, ya, asupan protein tidak cukup, itu pasti lambat laun, ya, rambut kita mulai rontok. Karena kenapa? Jatah protein yang ada di rambut itu akan diambil oleh otot. Ya, baru kuku kita semakin cepat panjang itu kalau kebutuhan proteinnya bagus, ya. Baru setelah itu akan masuk ke sel organ lainnya, ya. Seperti apa? Seperti jantung kita, seperti ginjal kita, seperti pankreas kita. Ingat teman-teman, ya, kita ini yang paling terpenting adalah organ tubuh kita, karena organ tubuh itu tidak ada dijual di toko, ya, tidak ada dijual di toko atau dimanapun teman-teman, ya. Jadi peliharalah, ya, di waktu kita akan memasukkan makanan, ingat, ya, di waktu memasukkan makanan ingat kalau jantung, kalau ginjal, kalau pankreas, ya, kalau hati, paru-paru itu bisa ngomong, ya, di waktu teman-teman memasukkan hal yang kurang buruk dia akan berbicara. Tapi sayangnya mereka tidak bisa ngomong, ya. Mereka bisa berbicara atau memberikan yang namanya kode di waktu mereka sudah rusak, ya. Nah, setelah itu akan memberikan yang namanya sel otot. Nah, sel otot inilah yang paling rakus, saya bilang, ya, paling rakus makan yang namanya protein. Apalagi di saat kita olahraga, ya. Jangan sampai nanti teman-teman berolahraga asupan protein itu kurang, ya, maka kebutuhan sel organ-organ lainnya tidak terpenuhi, yang menghabisi adalah sel otot kita. Oke. Nah, protein ada dua jenis juga protein yang didapat dari makanan teman-teman. Ada protein yang namanya hewani dan ada protein yang namanya nabati, ya. Nah, hewani itu dari dada ayam, ya, dari putih telur, ya. Bahkan ada juga susu-susu yang mengandung protein dari bahan hewani. Protein nabati itu dia tidak mengandung namanya asam amino esensial dalam jumlah cukup, ya. Itu dari yang namanya kacang-kacangan, itu dari yang namanya protein nabati, ya. Nah, kalau protein hewani itu dapat dikombinasikan untuk mendapatkan protein yang lengkap. Jadi antara hewani dan nabati ini juga harus kita dapatkan, karena masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan dalam dua jenis sumber protein tersebut, ya. Kalau dari hewani agak lengkap. Nah, mengapa protein? Mengapa kita butuh protein, ya? Itu protein dibutuhkan untuk yang pertama, boleh catat teman-teman, ya, membentuk dan menjaga massa otot. Itu alasan yang paling banyak orang ketahui adalah mengapa kita butuh protein, yaitu membentuk dan menjaga massa otot. Yang kedua, mendukung kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Nah, ini sudah mulai orang jarang ketahui bahwa rambut, kuku, kulit itu membutuhkan protein, ya. Orang-orang itu kebingungan loh, supaya mukanya kenceng, glowing, ya, membeli suatu produk, membeli semua produk yang namanya produk luar, ya, dengan ratus ribu, ya, bahkan jutaan rupiah, ya, untuk tujuannya supaya semua kulitnya kencang, ya. Kebutuhan protein luarnya gitu. Tapi kalau kebutuhan protein dalam, sel dalamnya tidak diberikan makan, itu sama dengan percuma teman-teman, ya. Sama dengan percuma. Saya pribadi jarang memakai untuk hal yang namanya krim dan lain-lain, ya. Saya cuma memakai Skin Herbalife teman-teman, tapi tetap bisa kencang seperti itu, ya. Ingat, protein, ya. Terima kasih Bu Linda. Di luar membentuk dan menjaga massa otot, ya, protein juga bisa mendukung kesehatan kulit, rambut, dan kuku, ya. Saya jamin teman-teman, meskipun kita jarang perawatan di luar, tapi kalau asupan protein dalamnya bagus, itu pasti kulit kita akan kencang. Ya, yang ketiga, membantu tubuh membentuk yang namanya protein, ya, membantu tubuh membentuk yang namanya protein di dalam tubuh kita. Ingat, protein, asupan protein yang kita makan itu bisa membentuk yang namanya protein dalam tubuh kita, yaitu protein non esensial, gitu, non esensial seperti itu, ya.
Baru yang keempat, memberi rasa kenyang lebih lama. Ya, jadi ingat teman-teman, hal yang ketiga, ya, protein dalam tubuh kita tidak bisa terbentuk kalau kita tidak memberikan yang namanya protein dari luar, yaitu protein dari makanan. Di situ, Pak. Oke. Yang keempat adalah memberikan rasa kenyang lebih lama. Sudah pasti kalau kita sarapan pagi dengan nutrisi, ya, dengan asupan protein yang cukup, ya, kenyang kita lebih lama. Ya, banyak pertanyaan seperti ini di. Oke. Itu ada komandan Alvan. Nah, banyak pertanyaan yang ada di kelas-kelas kursus pola makan teman-teman yang kami saat ini sedang lakukan selama 21 hari. Nanti teman-teman juga bisa daftar di periode bulan Juli, ya, kalau mau mengikuti kelas secara lengkap, mengupas tuntas tentang bagaimana pola makan yang sehat, bagaimana pentingnya protein, bagaimana yang namanya karbohidrat, bagaimana namanya serat, dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa daftar untuk masuk kelas kami. Sekarang kelas kami via online, dulunya via offline, ya. Nanti bisa daftar, bisa DM saya, bisa messenger saya, ya. Kami ada 16 coach, teman-teman. Dan selama 21 hari berjalan itu kami bisa lakukan yang namanya edukasi dari WA dan dari Zoom. Ya, sebentar malam materi saya adalah tentang bagaimana turun berat badan dengan baik. Oke. Nah, memberi rasa kenyang lebih lama. Ya, banyak sekali pertanyaan dari para peserta, kok saya sudah makan cepat sekali lapar gitu. Nah, kadang-kala makanan yang dimakan itu tidak mengandung protein yang cukup. Ya, kebanyakan makanan, saya bilang makanan sampah, ya. Kebanyakan juga makanan yang berkarbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana. Terlalu banyak karbohidrat sederhana, gulanya terlalu tinggi, begitu cepat lapar. Sedangkan asupan proteinnya tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi bila kita tidak mengonsumsi protein dalam jumlah yang cukup? Nah, apa yang terjadi? Ya, kalau kita saya tidak mau asupan protein, saya tidak ada, saya cuma makan sayur aja lah, atau saya makan nasi goreng aja lah, tidak ada asupan protein gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama, sulit membentuk dan memelihara massa otot. Ya, sulit teman-teman mau latihan, mau push up itu untuk membangun massa otot itu sangat sulit kalau asupan protein tidak cukup. Yang kedua, mudah merasa lapar. Ya, teman-teman akan mudah merasa yang namanya lapar. Yang ketiga, tubuh kekurangan yang namanya energinya langsung leto. Ya, jadi energi kita langsung lemas kalau kita kekurangan yang namanya protein gitu, ya. Jadi protein juga memberi rasa kenyang lebih lama, teman-teman, ya. Yang saya bilang tadi itu banyak pembahasannya. Kalau kita bahas satu-satu ini, bagaimana protein membuat kenyang lebih lama, bagaimana membangun dan memperbaiki massa otot, ya. Protein membantu Anda tetap bugar. Nah, itu nanti akan kami bahas di kelas-kelas yang namanya Darling Slim Coach, teman-teman, ya. Nah, seimbangkan yang namanya konsumsi protein harian, teman-teman. Ya, teman-teman harus seimbangkan antara konsumsi protein yang seimbang, yaitu dari sarapan pagi, teman-teman pastikan ada kandungan protein. Kalau saya sarapan pagi sudah mengandung 13 gram protein, teman-teman, yang saya makan setiap paginya, ya. Makan siang, di makan siang saya harus menyediakan yang namanya protein kembali, itu kurang lebih hampir 20 gram, teman-teman. Biasanya dada ayam, ya, biasanya 3 putih telur yang saya siapkan gitu. Dan makan malam juga pastikan ada asupan protein, biasanya dari tahu, dari tempe, ya. Tinggal pengolahan kita harus baik. Dan saya juga memasukkan nutrisi shake ini di sore hari. Di sore hari atau di malam hari penambahannya jikalau saya berolahraga lagi. Jadi betul-betul antara protein pagi, siang, dan malam itu harus seimbang. Jangan sampai pagi sarapannya bahkan tidak ada protein, cuma 5 gram masuknya, ya. Makan siang cuma 2 gram begitu. Makan malam itu sampai sekian gram. Jadi tidak seimbang, tidak baik. Jadi pastikan dia seimbang, ya, dari pagi, siang, dan sore gitu. Ya, teman-teman, banyak sebenarnya nanti pembahasannya yang kita bahas tentang protein, tapi salah satunya adalah itu, ya. Salah satunya kenapa alasan kita minum karena alasan kita butuh protein, ya. Jadi bingung. Nah, sekarang yang terakhir, teman-teman, ya, pasti teman-teman bingung semua. Yang terakhir, setelah kita tahu kenapa alasan kita harus butuh protein, teman-teman. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Ya, berapa jumlah protein yang dibutuhkan setiap hari? Nah, untuk wanita teman-teman, kalau
berat badan kurang lebih 50 kg ya. Baterai saya sudah mau habis. Di 50 kg itu betul-betul membutuhkan protein 75 gram protein per hari dalam kondisi dia berolahraga. Ya, berolahraga. Tapi secara mudahnya teman-teman 1 gram ya itu per kilogram berat badan kita. Itu paling mudahnya. Tapi berat badan itu yang berat badan yang namanya di luar lemak, teman-teman. Ya, jadi kalau saya berat badan saya 75 kilo, 74 kilo, berarti lemak saya 22, ya contohnya hampir 22 kilo, ya 20%, berarti saya butuh 50-60 gram setiap hari. Nah, untuk pria teman-teman dengan berat badan 91 kilo itu membutuhkan 175 gram itu, tapi dengan berolahraga ya, dengan berolahraga. Tapi hitungannya yang paling teman-teman bisa ngambil secara mudah itu adalah, cara mengetahuinya adalah 1 gram protein itu berdasarkan yang namanya 1 kg berat badan kita gitu. Ya, sumber-sumber proteinnya teman-teman bisa dapat ya dari tahu, dari tempe yang saya katakan tadi nanti. Dan sumber protein kalau saya sih, saya pakainya di Nutrisi Herbal Lab, ada di PPP ya, baru ada di shake ya. Bedanya kenapa sih shake dengan PPP ya, personal protein powder? Kalau PPP ada protein whey-nya, kalau shake tidak ada protein whey-nya, seperti itu. Dia lebih cepat membangun yang namanya massa otot kalau shake-nya gitu. Tapi is okay teman-teman. Teman-teman juga tidak harus mencari kebingungan mencari shake ya. Teman-teman bisa juga lakukan dengan makanan-makanan yang ada. Sumber-sumber protein dari alam kita juga banyak ya. Kalau teman-teman tidak memiliki shake ya, karena saya tidak mau repot aja. Tidak mau repot ya, dan saya memastikan apa yang saya makan sudah diteliti dan betul-betul kandungan nutrisinya tepat ya. Itu saja alasan saya. Tapi kalau teman-teman saat ini tidak memiliki Nutrisi Herbal Lab tapi teman-teman harus butuh protein, teman-teman bisa ambil dari dada ayam, teman-teman bisa ambil dari putih telur ya, tapi biayanya juga mahal ya. Saya sudah hitung kalkulasi semua, antara shake 1 gelas 13 protein dengan mempersiapkan dada ayam di pagi hari, dengan menyiapkan putih telur di pagi hari, itu lebih mahal ternyata ya. Shake cuman kita minum 22.000 ya, kurang lebih 25 sampai 25.000 per satu kali sajian kita minum. Tapi kalau saya menyiapkan dada ayam dan lain-lain itu bisa sampai 50.000 teman-teman ya. 50.000 dan kadang-kala pengolahannya belum baik seperti itu. Tapi is okay teman-teman ya. Yang penting hari ini saya sharing, teman-teman mulai paham bahwa kita butuh protein ya, karena untuk kulit kita ya, untuk massa otot kita supaya kenyang lebih lama ya, apalagi yang lagi melakukan program diet ya, yang lagi melakukan program diet. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini yang sudah menyimak ocehan saya. Semoga bermanfaat ya. Kembali saya disclaimer teman-teman, produk Herbal Lab tidak untuk mendiagnosa atau menyembuhkan penyakit apapun ya. Ini hanya makanan pengganti ya, untuk sarapan pagi ya, bisa untuk naik berat badan, bisa untuk turun berat badan, tergantung dari kitanya yang melakukan seperti itu. Nah, sumber materi tadi itu semua dari sumber Herbal Lab Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog saya besok. Itu akan saya bahas lagi tentang yang namanya beberapa hal kenapa alasan saya memilih Nutrisi Herbal Lab ya. Besok saya akan saya akan sharing tentang lemak ya. Pastikan stay di pagi hari, saya akan berikan materi tentang lemak. Kalau memang bisa, saya akan mengundang satu pembicara nanti untuk di pagi hari yang saya akan ajak live ya di Facebook saya bersama. Nantinya kita akan sharing peranan lemak dalam tubuh kita. Oke, terima kasih, salam sehat, dan jangan lupa selalu bahagia. Bye.